Halo viewers, kalau biasanya kita jalan-jalan atau kita ada di studio, nah hari ini kita lagi olahraga pagi nih, di hari Minggu pagi, yang pastinya ada Car Free Day di sekitaran Lapangan Merdeka. Nah, kita lagi jalan-jalan di sini. Nggak sengaja, kita ketemu salah satu orang penting yang ada di Kota Medan dan rencananya kita mau ajak ngobrol-ngobrol. Tungguin aja. Orang pentingnya itu, ini yang punya mobil ini nih, mobil hardtop keren yang kita kenal mobil penculik ya mungkin. Ya mungkin kita samperin aja yang punya. Selamat pagi Bang, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wah, udah nongkrong di depan mobil aja nih. Mobil kesayangan. Mobil kesayangan ya. Iya. Tapi kalau anak zamanku nih Bang, iya, generasi milenial lah. Gen Z. Enggak lah, Gen Z milenial atasnya. Oh, berarti Gen Z lah ya, Gen Z berarti. Bilangnya mobil penculik. Iya, memang ini dulu banyak yang tahu ini mobil adalah mobil yang mengangkat G30 SPKI, kan ada ini juga. Yes, jadi benar. Identik dengan mobil penculik. Mobil-mobil penjahat ya kalau di Mobil film. bandit, iya, mobil bandit. Kenapa Bang suka mobil-mobil kayak gini? Ada histori atau? Ini mobil dulu almarhum ayah saya, mobilnya dulu hardtop. Jadi abang ini terobsesi dengan orang tua. Jadi senang dengan ini. Sekarang tinggal 2 unit di rumah. Tinggal 2 unit. Berarti selain ini ada mobil-mobil jenis lain? Ya, mobil klasik semua lah. Mobil-mobil klasik. Emang suka mobil klasik berarti? Mobil klasik ini pertama ya ada sedikit kepuasan batin kalau kita melihara tersebut. Walaupun kita bawa jalan kadang tidak nyaman. Kenyamanan nggak dapat, tapi kepuasan kepuasan batin ya. Kenyamanan bisa lah diatur. Bisa diatur. Yang penting bisa dipakai. Benar. Emang hobi Abang selain batu aki, ngecamp, mobil, ada aja. Boleh, kira-kira boleh nggak ajak aku jalan-jalan? Ayo kita jalan. Kita jalan. Kita keliling Kota Medan ya. Ayo, siap. Yuk, siap. Silakan. Adalah mobil penculik. Mobil bandit. Mobil penculik. Kalau anak generasi zamanku kayaknya mikirnya masih kayak gitu deh. Iya. Tapi justru mobil ini salah satu mobil yang paling saya sayangi. Ini mobil dari kondisinya luar biasa parah, kita restorasi ulang. Jadi mobil ini seperti keluar dari showroom. Berarti kondisi awalnya nggak kayak gini lah ya? Ini udah dibagusin sekali. Ini udah dibagusin ya, lumayan banyak biaya habis di sini, dan dibagusinnya dulu tahun 2010. Ya kalau sayang emang dikasih semua ya Bang? Iya, kalau namanya kan kita ada cinta. Kita masuk ke wilayah kota tua, Kota Medan. Ya kalau sayang harus dijaga, dirawat ya. Ya harus lah, apapun itu ya Bang. Iya, apalagi ayam beb. Itu harus juga sih. Nah, cerita wilayah, ini masih termasuk wilayah kota tua Kota Medan? Benar, ini sebenarnya wilayah ini wilayah kota tua yang dulunya pemerintah yang lalu itu kurang fokus untuk merawat wilayah ini hingga banyak menyalahi aturan. Tapi kalau ditata dengan baik, dibangun sebuah konsep pemeliharaan yang baik, ini akan kelihatan luar biasa bagus. Dan ini adalah wilayah yang memang
Pak Wali Kota kita tuh pengen menjadi satu destinasi wilayah kota tua yang ada di Kota Medan. Mau dijadikan destinasi wisata yang Iya. kayak kota tua Jakarta, kota lama Semarang kayak gitu. Bener. Itu lebih Kota- hidup ya kalau kota-kota yang gitu. Sebenarnya kalau konsep kota tua di Medan ini berjalan dengan baik, ini kan saat ini dalam kondisi dalam apa ya, didesainnya lebih hidup daripada Semarang dan Jakarta. Kenapa kita bilang lebih hidup? Semarang, kota tuanya adalah kota tua mati yang tidak ada perputaran ekonomi di sana. Iya. Begitu juga Jakarta. Kalau Medan belum dijadikan kota tua, daerah perputaran ekonomi ini cukup besar di wilayah ini. Terbukti ada berapa bank di sini. Iya. Ini masih masuk wilayah kota tua Kota Medan. Termasuk wilayah. Ini salah satu showroom otomotif dulu sebelah kanan ini. Udah jadi. Iya, sudah. Bangunannya sudah ini tidak layak lagi, tapi pondasi sih masih kuat. Kita kemarin cek, pondasinya masih kuat, masih bisa didesain yang lebih bagus lagi. Berarti ada rencana dari pemerintah kota untuk menghidupkan lagi. Ada rencana itu ada. Cerita soal rencana pemerintah kota nih ya. Kan kalau orang Pak Wali sama Pak Wakil nih udah sekitar 2 tahun menjabat berarti. Iya, benar. Udah apa aja sih kalau menurut Abang, apa aja sih yang udah diperbaikin? Ngurus Medan kita tahu sama tahu Iya. nggak mudah ya. Iya. Banyak yang harus dibenahi. Kalau dari Abang sendiri? Sedikit mau saya sampaikan, dan ini mungkin sekalian kita edukasi ke masyarakat ya. Pak Wali itu punya konsep yang cukup bagus sebenarnya, tapi masyarakat itu kalau saya bilang ya butuh instan. Kita ini tidak butuh instan. Satu hal yang harus kita pahami salah satu, Medan ini adalah kota tua. Berarti banyak infrastruktur yang harus dibenahi, dan bantuan pemerintah pusat itu harus banyak turun ke kota Medan. Nah, Pak Wali itu pengen membenahi drainase dulu dan jalan. Terkait dengan anggaran, ini yang menjadi satu kendala besar bagi kita. Masyarakat banyak menuntut haknya, tapi kewajibannya mereka tidak penuhi. Salah satu contoh adalah pembayaran pajak bumi dan bangunan. Itu biaya pajak bumi dan bangunan adalah biaya yang dibayarkan oleh masyarakat untuk membangun sebuah kota. Infrastruktur kota itu anggaran dari situ. Jadi kita harus sama-sama pahami, kita harus bersama-sama berpikir cerdas, mempunyai kesabaran agar apa yang kita harapkan ini bisa terjadi dengan baik di Kota Medan. Berarti tetap butuh waktu ya. Butuh waktu ya, Bang? dalam 5 tahun tidak cukup. Nggak bisa Tidak instan. cukup dalam 5 tahun. Memang agak sulit sih. Tapi terlalu banyak yang harus dibenahi juga di Kota Medan. Padahal Medan tuh termasuk satu kota besar di Indonesia. Benar. Urutan ketiga ya Bang, benar, setelah ketiga. Jakarta dan Surabaya. Setelah Jakarta dan Surabaya. Tapi Medan kalah dengan kota-kota yang lainnya, perkembangannya sangat pesat. Kita harus tahu Medan ini kota tua. Infrastruktur banyak yang sudah tidak baik lagi, terkhusus drainase di tengah kota. Ini lagi fokus didesain oleh Pak Wali, bagaimana menekan banjir ini dengan memperbaiki drainase, tapi membutuhkan anggaran yang cukup besar. Disinilah kontribusi daripada masyarakat agar Medan ini lebih baik lagi ke depannya untuk tata kelola air, ya. Dengan cara melakukan kewajibannya ya. Benar, benar. Itu salah satu apa ya, cara dari kita sebagai warga Iya, Kota Medan. iya, benar. Ada pantunnya tuh bang. Gimana Ada Bang? pantunnya tuh. Nah. Kalau minum jamu, besoknya beli salad. Iya. Kalau Medan mau maju, bayar pajak. Iya, betul. Nah, tapi Bang, beberapa hari yang lalu nih, ini mungkin bukan pajak bumi dan bangunan ya. Beberapa hari lalu temenku tuh ada yang bayar pajak di Samsat. Iya. 1 jam lebih dia ngantri. Padahal kan itu drive-thru yang di Jalan Imam Bonjol. Iya. Nah, dia tuh nge-mention
Bang Aulia sama Bang Bobi juga tuh. Nah itu 1 jam lebih. Nah kalau kayak gitu kan itu dia lama. Nah, ini harus kita pahami. Iya gimana? Itu ranahnya provinsi, bukan ranah Kota Medan. Salah mention dong dia berarti. Salah mention. Itu ranah provinsi, bukan ranah Kota Medan. Ranah Kota Medan itu pembayaran kantor pembayaran pajak kita di Ring Road, Ring Road. Asrama Haji. Disitulah kantor pembayaran pajak Kota Medan. Inilah yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat Kota Medan. Mana ranahnya pemerintah kota, mana ranahnya pemerintah provinsi. Dan semua sementang-mentang Pak Bobi itu mantu presiden, Pak Bobi ini begini, jangan dong, kasihan. Kan nggak mungkin kerjaannya orang diintervensi oleh Pak Bobi, jangan. Kita nggak boleh gitu. Kita juga harus paham. Nah, gimana sih Bang? Ini nih aku sebagai apa ya dibilang orang awam lah tentang pemerintahan dan politik kebijakan dan lain-lain. Aku pun nggak paham mana ranah Pemprov, mana ranah Pemko. Gimana cara kita buat belajar hal-hal yang kayak gitu tuh? Jadi begini, perwakilan daripada pemerintah pusat adalah pemerintah provinsi. Jadi provinsi ini adalah perwakilan daripada pemerintah pusat. Kendala-kendala di pemerintah daerah itu wajib ada administrasi yang didukung oleh pemerintah provinsi. Nah, kita juga nggak bisa sembarang melakukan hal. Ya, untuk perbaikan ini, untuk melakukan ini, itu ada semua aturan dan tata kelola yang memang harus ada pengesahan daripada provinsi. Ini yang menjadi kebingungan bagi masyarakat. Nah, di saat acara inilah ingin kita sampaikan agar tidak terjadi multitafsir di bawah. Buat apa juga ada wali kota, buat apa juga ada gubernur, kita tetap begini. Akhirnya kejenuhan itu timbul sebuah opini. Giliran pemilu nggak usah pilih lah, mau siapapun dia kita gini juga. Nah, ini harus kita terus ini. Kalau dari opini yang salah ya? Iya, opini yang salah. Kita harus sama-sama lah memahami, ya, ranahnya Kota Medan saat ini kita kerjakan sebaik mungkin dan semaksimal mungkin itu dilakukan oleh Pak Wali Kota. Dia tidak ada unsur apapun, dia pengen meninggalkan sebuah legacy. Di saat kepemimpinan dia ada sebuah peninggalan dia yang menjadi sejarah bagi Kota Medan. Itu niat Pak Wali, tidak ada yang lain. Nah, kita mau himpun pertanyaan dari netizen. Iya. Kita udah sediakan kemarin. Ayo. Kita lihat apa aja sih yang ditanya sama mereka. Jadi kemarin kita udah posting di Instagram tuh Bang. Siapa yang mau tanya silahkan ditanya aja. Nah, kayaknya yang nanya ini pada anak-anak muda semua. Bagus. Siap-siap lah Abang jawabnya itu. Kita jawab. Iya. Sekitaran milenial, Gen Z. Kalau abang termasuk milenial atau zaman kolonial Bang. kolonial ya? Agak Beda, jauh Bang, ya Bang. Agak jauh dia, zaman penjajah. Agak jauh. Wah, ini tentang pengangguran ya Bang. Tentang pengangguran. Tentang pengangguran. Pak, cara mengurangi tingkat pengangguran di Kota Medan, apalagi korban PHK dampak masa Covid kemarin. Iya. Sekarang kan kita begini, angka pengangguran setiap tahun makin bertambah. Ini kan terus bertambah, ya, terus bertambah. Nah, Pak Wali Kota sudah mendiskusikan. Saya berdua dengan Pak Wali bicara. Ini tidak berapa lama ya, mungkin sekitar 3 minggu yang lalu. Kita ngobrol sambil ngopi, Pak Wali ngomong, kita ini terkait dengan inflasi ini luar biasa. Kita sebagai pemerintah daerah, kita tidak bisa melarang ataupun menolak apa putusan daripada pemerintah pusat. Kita sebagai pemerintah daerah, bagaimana berinovasi agar putusan dari pemerintah pusat itu tidak berdampak luar biasa terhadap pemerintah daerah. Langkah-langkah apa yang dilakukan? Nah, kami diskusi panjang dengan Pak Wali. Apa yang harus kita lakukan? Oke. Bagaimana caranya kalau kita data ulang seluruh warga Kota Medan? Kita harus data secara mendetil.
Pertama, suaminya kerja apa, istrinya ibu rumah tangga atau punya keahlian khusus atau bekerja, anaknya sekolah di mana, kemampuan pendidikan anaknya itu sampai mana, rumah milik siapa, apakah sewa ataukah rumah pribadi ataukah warisan, itu harus tahu semuanya. Nah, dari data tersebut baru kita akan bagi, kita akan pilah-pilah mana program-program menjadi program prioritas Pak Wali Kota kita. Untuk menekan angka pengangguran, Pak Wali sekarang lagi berkoordinasi dengan Kodam, ya, dengan Pak Panglima dan Pak Kapolda. Itu pengen bagaimana caranya orang-orang susah yang tamat SMA, yang mau masuk TNI Polri itu, pemerintah kota mempersiapkan diri mereka, mulai dari kesehatan, pendidikannya, wawasan kebangsaan, ideologi Pancasila harus ditanamkan. Administrasi itu harus kita permudah dan tidak ada biaya sedikit, supaya orang-orang yang di level menengah ke bawah ini bisa merubah taraf hidupnya. Anak-anaknya itu tidak hanya terdoktrin untuk kerja di pabrik, untuk kerja ini, kerja itu. Ayo kita robah. Ini lagi didesain oleh Pak Wali. Kami lagi membuat modul kerja. Modul kerjanya kita buat, nanti akan didata oleh kepala lingkungan, bekerja sama dengan Koramil, bekerja sama dengan kelurahan. Nah, ini juga kita kasih bonus kepada kepala lingkungan, kita naikkan gajinya. Tapi jangan mereka mendata sesuai dengan keinginan mereka. Kalau dia nggak suka, dia nggak mau data. Kalau dia suka, dia data. Kita nggak mau, karena kita harus ada pemerataan saja. Inilah yang ingin dilakukan oleh Pak Wali Kota kita saat ini. Kita butuh kesabaran. Mungkin dalam beberapa bulan ini modul kerja sudah selesai, dan ini akan terintegrasi dengan yang lainnya. Nah, terkait pertanyaan tadi yang di PHK apa segala macam, wilayah Kota Medan ini tidak mempunyai sebuah punishment yang baik, yang kuat terhadap perusahaan-perusahaan. Itu ranahnya provinsi. Banyak keluhan-keluhan kita di para pekerja ini, Pak, kami diberhentikan secara sepihak oleh perusahaan. Bagian pengawasan dan penindakan itu letaknya di tangan provinsi. Jadi pemerintah kota juga nggak bisa intervensi terlampau kuat di situ. Nah, ini kita harus rubah lagi regulasinya, butuh waktu yang lama, bukan kita tidak perhatian. Jadi kita ambil langkah bagaimana caranya. Yang sudah kita harus memikirkan yang akan datang ini. Itulah yang pengen kita lakukan. Jadi kita pengen tuh banyak orang kita persiapkan daripada pemerintah kota ini untuk kemana arah mereka, daripada anak-anak muda ini untuk menimbulkan jati dirinya. Karena sesuai dengan konsep apa? Konsep belajar merdeka. Belajar merdeka itu kemana arah anak ini, kan kita harus bisa mengetahui pemerintah kota. Nah, itu yang kita pengen lakukan saat ini. Sudah direncanakan konsep Merdeka Belajar dari Pak Nadiem. Dari Pak Nadiem, Merdeka Belajar. Tapi itu kan butuh, Merdeka Belajar itu syarat yang paling penting adalah taman literasi. Taman literasi itu yang menunjukkan arah kemana anak-anak ini ke depannya. Jadi lagi dibangun ini. Cerita soal anak-anak yang Bapak bilang, seberapa penting sih anak-anak muda bagi Kota Medan sendiri menurut sangat penting karena zaman saat ini zamannya milenial. Anak-anak muda ini pengen kita kumpulkan di dalam satu wadah. Nah, di sini kan diawali dari pendataan. Anaknya yang sudah tamat ini punya keahlian apa? Apakah IT, apakah hal yang lain-lain, itu akan kita kelompokkan. Itulah yang namanya Society 5.0. Bener nggak? Bener, harusnya udah ke situ. Harusnya udah ke situ, tapi kita masih masuk ke dalam tahap 4.0 pendataan. Gitu. Berarti kita nggak punya data tentang warga Kota Medan. Punya data, tapi tidak valid. Tidak valid ya? Jadi mau divalidkan lagi? Kita mau validkan berapa jumlah angka pengangguran, kita nggak tahu.
Karena di KTP sendiri tertulis orang pengangguran itu tetap wira swasta. Kita pengen tahu sebenar-benarnya supaya kita bisa membuat program kerja itu dengan data yang komplit, Data yang valid berarti. data yang valid. Nggak boleh kalah dari Bjorka ya bang? Oh nggak boleh, karena kan ini sesuai dengan instruksi presiden. Satu data, apakah ini sudah dijalani oleh kota-kota? Belum semua kota menjalani ini. Jadi Pak Wali itu pengen tahu progres kerja di setiap kelurahan itu, berapa angka kemiskinan, berapa angka pengangguran, berapa UMKM. Itu harus tahu. Syaratnya sederhana, tingkatkan pendapatan kepala lingkungan agar mereka bekerja optimal dan mendapatkan hasil yang bagus. Berarti koordinasinya benar-benar Dari bawah, harus dari bawah. Kita ubah, ayolah kita berpikiran saat ini kita harus keluar dari zona nyaman. Perangkat Pak Wali ini jangan duduk manis lagi, jangan hanya terima laporan, jangan bangga menjadi gadis. Ayo kita kerja sama-sama untuk perubahan, karena kita punya kepala daerah yang mempunyai power yang sangat besar. Kita manfaatkan power itu untuk sebuah sejarah baru di Kota Medan. Ada agak banyak nih bang pertanyaannya dari satu orang. Kita baca lah ya. Oke. Ini ada dari Christina Deborah. Itu daerah Kesawan nggak pengen dibuat jadi model-modelan kota tua Jakarta atau 0KM-nya Jogja gitu. Udah kita jawab tadi tuh. Iya. Terus alasannya biar bisa jadi spot foto-foto. Iya. Terus itu lapangan Merdeka nggak ada rencana dikembangin lagi. Gitu-gitu doang perasaan, padahal potensinya besar, dekat stasiun dan jalan strategis dekat dan mobilitas tinggi. Terus dia dibantuin lagi. Why lambat dikembangkan? Apa hambatannya Pak? Why? Kenapa Oh, gitu? kenapa? Sekarang kan dalam proses pengembangan. Lapangan Merdeka kita jawabnya. Lapangan Merdeka dalam proses pengembangan. Dan desain sudah jadi. Proses tender sudah dimenangkan. Sekarang dalam proses pengerjaan. Lapangan Merdeka pengen kita buat ruang terbuka hijau, ruang publik kita buat di situ. Di bawahnya ada basement. Basement ini tempat parkir, tempat UMKM ada di bawah. Dan kita pengen itu terintegrasi dengan stasiun kereta api. Wih, keren kali itu ya kan? Itu yang mau kita buat Iya, langsung. keren kali di bawah bisa belanja-belanja Pak ya kan? Iya, di bawah bisa, bener bang, bisa Di belanja-belanja. atas lapangan dia rumahnya Pak. Kayak Ya. stasiun di Jepang itu loh. Bener, Kayak mau gitu, kira-kira. dibuat sama Pak Wali seperti itu. Boleh yang berkomentar ini boleh silakan lihat desain yang dibuat oleh Pak Wali itu, di situ ada ditaruh miniaturnya ada. Itu berarti terkonek langsung Bang ke stasiun nanti? Insya Allah terkonek langsung Nggak perlu lah kita nyebrang-nyebrang lagi. Iya, bahkan nanti dibuat Pak Wali adalah flyover. Jadi yang mau lurus itu akan naik jembatan, yang mau belok dia dari jalur bawah. Ada beberapa titik nanti yang dibuat oleh Pak Wali, underpass dan flyover di Kota Medan, menggunakan APBD Kota Medan. Kalau cerita lapangan Merdeka kira-kira itu rampungnya 2024. 2024. Itu masa selesai jabatan Pak Wali sama Pak Wakil ya? Iya, ya kita mau selesai mau apa, kita nggak ada urusan. Yang penting niatan kita untuk rakyat, bukan terkait dengan sebuah hal-hal yang ini ya. Untuk desainnya tadi udah ada di Instagram Mas. Sudah ada. Nggak bisa lah dulu dibayang-bayangkan gimana. Iya, Emang gitu kan, kuncinya mau nyaman harus sabar kan? iya. Harus sabar. Nggak bisa juga disulap kan seketika ya kan Pak? Kita bukan hidup di zaman peluru jonggrang, Bang. Iya. Satu malam ya Sebelum Bang. ayam berkokok, Harus gak jadi. Jurusnya udah selesai gitu, berapa candi gitu ya? ini ayam yang berkokok kita belum bangun lagi itu masalahnya, Pak. Ayamnya nggak berkokok-kokok rupanya Iya. ya kan? Udah diambil orang aja ya. Kalau kita lihat di sosial media Bang, apalagi di akun-akun Facebook, pasti ada aja tiap hari apa ya, aksi kejahatan, apalagi lagi tentang-tentangnya soal begal sekarang Bang. Agak takut juga gitu. Ini kan begini ya, kita ingin sama-sama pahami. Saya mau tanya, begal ini lebih takut sama aparat apa sama kamera? Yang standby? Sama kamera. Kamera kayaknya.
Karena kalau aparat, kalau misalnya kita tetapkan di situ ada apa rekaman kita kan, mereka kan ada jam-jamnya lelang. Manusia ya, Bang? Manusia. Nah, Pak Wali ini kan dia sudah kemarin ada pengajuan untuk investasi lampu jalan. Nah, lampu jalan ini namanya lampu jalan yang smart city ya. Jadi ada beberapa titik lampu jalan itu ada kameranya. Dan inilah yang menjadi pantauan-pantauan kita untuk menekan angka kriminal di Kota Medan. Itu sekarang posisinya kalau nggak salah kemarin saya ada baca beritanya itu sudah masuk pra-FS, feasibility study. Pak Wali udah oke dibenari pra-FS-nya, ini akan dilelang nanti. Itu butuh investasi sekitar 2 triliun lebih. Kita akan bangun smart lampu untuk sekalian melindungi Kota Medan. Jadi di taman-taman, di jalan-jalan itu akan didesain lampu kota, lampu taman yang ada kameranya dan tidak merusak estetika Kota Medan. Ini insya Allah berjalan lancar. Insya Allah berjalan lancar. Proyeksi Pak Wali itu mungkin start di tahun 2023 ini udah start. Dia butuh waktu berapa tahun? Jadi potensi kejahatan bisa berkurang dari Pasti situ ya, Bang? berkurang Bang, Ya, kalau betul. sudah ada kamera Bang. Begal takut kamera ya. Makanya aku percaya lah Bang, begal jarang selfie ku tengok Bang ya. Jarang Bang, pasti Nggak jarang, nggak pernah selfie kami selfie. katanya, lagi begal nih, nggak pernah itu Bang. Begal. Tapi ada Bang, kalau Hah? orang lihat dia penakut. Wah, itu berarti alay juga ya begal. Alay juga dia. Dia nggak tahu jejak digital ini, tidak Oh, bisa iya. lihat. Wah, Tidak bisa iya. dihapus. Parah banget. Kita bergeser ke soal pendidikan nih Bang. Pendidikan. Iya. Ini seru nih ya. Agak seru nih. Pemko Medan udah siapkan program pendidikan apa aja yang anak Medan harus tahu. Kadang ada, tapi kita masyarakatnya nggak tahu. Iya. Berarti kan nanti kita tegur Kominfo deh. Harusnya Kominfo itu memberikan informasi yang konstan ya, supaya masyarakat itu bisa tahu. Berulang-ulang dia menginformasikan agar tidak ada multitafsir. Opini publik itu tidak seperti bola liar. Program Pak Wali saat ini kan yang sangat meresahkan adalah rekrutmen P3K. Yang sekarang ini kan lagi viral rekrutmen P3K. Nah, rekrutmen P3K ini kan rata-rata ini kan untuk guru. Bagaimana pendidikan kita baik kalau gurunya dalam permasalahan? Setuju nggak kita? Iya. Kita benahi di P3K. Nah, banyak terjadi simpang siur. Ini macam mana pemerintah Kota Medan tidak berpihak kepada guru. Kami kalah nanti di dalam passing grade di saat P3K. Apa langkah-langkah pemerintah? Jadi Pak Wali sudah instruksikan di klaster yang kalah P3K, jangan khawatir mereka itu diberhentikan. Kita akan manfaatkan, kita akan poskan guru-guru tersebut. Dan kita akan membuat satu kesepakatan antara kepala sekolah dan dinas pendidikan untuk memberikan gaji mereka itu tidak terlampau jauh kesenjangan yang terjadi. Saya sudah sampaikan ke Pak Kadis, duduk sama dengan kepala sekolah, berapa jumlah murid, berapa jumlah guru honor. Nah, ini harus kita mapping lagi dari awal. Yang muridnya sedikit harus banyak guru PNS. Yang muridnya banyak, kita banyakkan guru honor. Supaya apa? Supaya pemanfaatan dana pos itu untuk penggajian daripada guru ini bisa dirasakan pendapatannya berubah dengan drastis. Jadi ini harus paham ya, informasi ini sudah valid dan sudah akan kita lakukan ini. Jadi ketahuan nanti. Selama ini kan kepala sekolah nih aneh ini. Guru honor terimanya 600.000. Tapi dia teken di berita acara 1,2. Setengahnya hilang. Ini kemana? Dan Mana ini setengah itu ya kan? makanya terkadang kepala sekolah ini mau jadi kepala sekolah bayar sekian. Ini jangan ada lagi seperti ini, sesuai dengan kemampuan.
Baru dari situ nanti program pendidikan itu kita desain. Tidak ada murid yang bodoh. Guru yang tidak pintar mengajari menjadikan murid bodoh. Jadi gurunya dulu kita sejahterakan agar mereka bisa berinovasi dalam dunia pendidikan. Kalau untuk program langsung ke pelajar Bang, baik siswa maupun mahasiswa, ada nggak kira-kira? Sampai saat ini ya belum ada dari Dinas Pendidikan. Belum ada. Karena mereka masih mendesain terkait dengan program belajar merdeka. Saya sih pengennya, saya sampaikan ke Pak Kadis, sesegera mungkin taman literasi itu dibuat di sekolah, integrasikan dengan beberapa OPD agar kita bisa membaca dan kita bisa mendeteksi murid-murid ini arahnya kemana mereka untuk berpendidikan, melanjutkan pendidikan. Negara-negara maju melakukan hal itu. Nah, kita harus berawal dari data. Kita kita akan tetap kembali ke data, tidak ada yang lain selain itu. Ya mudah-mudahan lah apa yang saya sampaikan kemarin dengan Pak Kadis pendidikan ini diadop ya, supaya bisa kita ini membuat satu perubahan dalam dunia pendidikan. Karena dunia pendidikannya agak aneh nih Pak. Dana BOS itu dinikmati oleh kepala sekolah dan yayasan. Benar nggak nih? Saya sering sampaikan ke Pak Kadis, saya pernah sampaikan ke DPR, buat peraturan daerah ya, akibat zonasi sekolah, orang-orang yang tidak mampu itu terjebak dalam sekolah swasta. Akhirnya mereka bayar uang sekolah, bayar uang buku, bayar uang baju, bayar uang pembangunan. Sementara sekolah ini dia menerima dana BOS. Dana BOS itu kemana dibuat oleh sekolah swasta ini? Ini kan haknya murid, haknya orang-orang susah. Kenapa mereka manfaatkan itu? Harus diperdakan dan dibuat perwal, beri sanksi mereka, cabut izin sekolah. Memang harus diambil. Harus kenapa? Berdirinya satu bangsa ini harus dengan pendidikan. Kita setuju ya Bang? Ya, kasih tuh Bang. Dengan pendidikan banyak. Saya sama Bang ini satu wilayah tempat tinggal. Banyak orang-orang susah nanti. Apalagi kita nggak ada sekolah SMA ya Bang? Betul Bang, nggak ada SMA di sana Bang. Nggak ada SMA. Tidak ada SMA. Di Medan Deli tidak ada SMA. Terus kalau anak-anak SMA sekolah? Makanya masuk ke sekolah swasta. Rata-rata di sana adalah guru. Nggak akan sanggup mereka. Nah disinilah yang namanya tidak ada perubahan pendidikan di golongan orang-orang susah. Ini harus diperdakan. Harus diperdakan. Akhirnya kalau zonasi ya kita kalah terus. Kalah ya, terus. Oke, bicara jarak ya kan Bang? Iya. Kan ada yang anaknya berkemampuannya nanggung ini. Sekolah ini masuk jalur prestasi butuh 9,3. Sementara dia 9,2. Hanya selisih 1 poin. Dia gagal masuk ke dalam zona anak prestasi. Akhirnya masuk ke sekolah swasta. Kita harus melindungi dunia pendidikan mereka dengan apa? Peraturan daerah. Yang tidak mampu masuk ke sekolah swasta digratiskan semuanya karena mereka menikmati dana BOS. Kalau pengelolanya baik, berarti itu yang mau kita. Iya, ini kan yayasan ini memperkaya diri sendiri. Ya silakan mereka mau marah dengan wakil, ya silakan. Saya nggak ada urusan. Kita berbicara tentang sebuah aturan. Pemerintah pusat membantu dunia pendidikan. Kenapa kalian memanfaatkan dana itu tidak ke orang mustahak? Sekolah negeri makin hancur, sekolah swasta yang menerima dana BOS makin jaya. Akhirnya yang kaya bisa menikmati pendidikan baik, yang susah gini-gini aja. Ada dari Mahendra Kusuma. Mahendra Kusuma. Pertanyaannya udah bukan tentang pendidikan. Tolong beri satu jawaban untuk mendukung UMKM Kota Medan agar
punya banyak ide Pak, tapi hanya saja tidak ada penyediaan tempat dan juga dukungan dari pemerintah setempat. Ada yang bilang tidak ada dukungan dari pemerintah setempat tuh ada. Nah sekarang ya, pemerataan itu tidak dirasakan. Akibat apa? Kembali ke data. Memang aku ini memang kalau untuk UMKM saudara sudah cukup diperhatikan juga. Cuman kita tidak ada data. Datanya memang Pelatihan ada. ya ada. Apa nggak Pembinaan ada. Pembinaan ada, bahkan bantuan untuk UMKM ada diberikan oleh pemerintah kota. Permasalahannya kita masih kekurangan data. Balik-balik ke data lagi. Balik ke data, tidak ada. Semua itu kembali ke data. Tapi wadah juga. Iya. Gimana mereka mau salurkan produk-produk mereka? Nah, kalau kita sudah punya data, kita sudah punya tahu kualitas daripada produk-produk UMKM di Kota Medan, kita akan berikan market yang bagus. Bang, ini kita ngomong. Abang berapa tahun di Medan? Aku udah 20 tahun bang. Abang kenal sepatu bunut nggak? Iya tahu. Kisaran ya. Kisaran. Nah, Sampai kemana ekspor sepatu wah, bunut? internasional. Produk. Internasional. Awalnya produk UMKM. Akhirnya mereka bisa menembus mancanegara. Produk unggulan ya bang. Produk unggulan kisaran sepatu bunut. Itu kalau anak-anak yang lahir tahun 2000 itu nggak tahu. Nggak tahu. Anak-anak tahun lahir tahun 90-an juga nggak tahu tuh Bang. Beda, Coba Bang. cari lah dulu ya. Beda branded sepatunya udah beda. Beda. Sepatu bunut. Coba. Itu sepatu yang luar biasa. Yang pangsa pasarnya itu sampai mancanegara. Berawal dari UMKM. Berawal dari UMKM. Jadi sumber PAD lo dulu tuh. Sepatu bunut. Sekarang hilang. Tergerus oleh zaman. Nggak terasa udah muterin kota Medan aja nih kita. Tapi kalau ngomongin soal Medan, mau warganya, pemerintahnya, pasti bakal panjang. Seenggaknya kita bisa dapat ilmu baru nih. Mulai dari tugas dan tanggung jawab pemerintah kota, rencana dan kinerja apa aja yang udah berjalan selama ini, dan banyak lagi hal yang selama ini kita nggak tahu tentang permasalahan di masyarakat. Sekian dulu obrolan kita bareng Wakil Wali Kota Medan, Aulia Rahman. See you in next video.